Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi aturan dalam segala aspek kehidupan. Hukum di Indonesia menggunakan Pancasila sebagai landasannya, terutama Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat diartikan dalam sila tersebut bahwa keadilan harus dijunjung tinggi dalam segala aspek, terutama pada persamaan hukum di mata publik. Hukum sudah seharusnya menjadi alat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negaranya tanpa terlepas dari apapun. Di negeri ini, kasus kekerasan terhadap perempuan masih marak terjadi. Keadaan hukum terhadap penyelesaian kekerasan pada perempuan seakan tidak berfungsi, sehingga sering kita lihat kasus-kasus pelecehan seksual baru yang bermunculan, seakan para pelaku tidak pernah takut dengan adanya hukum. Tidak hanya pelecehan secara verbal, akan tetapi secara fisik juga marak terjadi dan dialami oleh perempuan. Lalu, bagaimana dengan keadilan saat ini? Apakah perempuan Indonesia sudah merasa terlindungi dan terjamin dari segala macam bentuk kekerasan? Apakah dunia peradilan di Indonesia diskriminatif terhadap perempuan? Sangat banyak putusan pengadilan yang diskriminatif pada perempuan. Boleh dibilang hampir semua kasus yang bersifat kekerasan pada perempuan tidak berpihak pada perempuan sebagai korban. Misalnya, dalam kasus yang menimpa korban pemerkosaan di Jambi, Hakim Pengadilan Negeri Muara Bullian menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara kepada gadis berusia 15 tahun itu karena menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. Minimnya proses hukum menunjukkan banyaknya kendala yang dihadapi pada proses peradilan. Ditinjau dari segi yuridis, kekerasan seksual diatur dalam beberapa aturan seperti KUHP, Undang-Undang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hingga diatur dalam KUHP. Aktivis dari Kabupaten Jombang menggelar aksi damai di depan markas polisi daerah Jawa Timur. Mereka geram karena kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami salah satu santri di Pondok Pesantren Jombang tersendat hingga lebih dari 200 Mereka berteriak Mereka menuntut Polda Jawa Timur sigap memproses dugaan kekerasan seksual tersebut. Perwakilan masa aksi yang bertemu tim penyidik Polda Jawa Timur menyatakan Polda Jawa Timur tidak bisa menggunakan alasan pandemi terus-menerus untuk menghindari kelanjutan proses hukum. Korban butuh keadilan. Sementara Kabid Humas Polda Jawa Timur menyatakan pihaknya masih melengkapi sejumlah berkas yang sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maret lalu. Dilihat dari sisi tersebut, banyak yang mengharapkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk segera disahkan. Masyarakat beranggapan bahwa wanita juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman. Di dalam rancangan undang-undang tersebut, banyak poin-poin penting yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Seperti contohnya, rancangan undang-undang ini mengatur peran dan tugas lembaga pengada layanan dalam proses perlindungan dan pemulihan korban. Juga melengkapi peran dan tugas LPSK untuk penyediaan perlindungan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pemerintah untuk lebih bisa mengoptimalkan hukum yang berjalan saat ini. Seperti halnya memberikan hukuman yang adil atau setimpal kepada pelaku pelecehan agar menimbulkan efek jerah, dan masyarakat yang mengetahuinya pun enggan melakukan hal yang sama, sehingga kasus pelecehan kepada perempuan dapat terminimalisir. Untuk seluruh korban pelecehan seksual, jangan enggan dan ragu untuk segera melapor kepada pihak berwajib, karena kalian berhak mendapatkan keadilan.